semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang satelit bersama dengan Kak Wahyu dan Kak Dia. Alam raya ini terdiri dari banyak sekali bintang, dan salah satu bintangnya adalah matahari. Matahari adalah pusat dari sistem tata surya. Dikarenakan matahari memiliki gravitasi yang cukup tinggi sehingga dapat menggerakkan planet-planet di sekitarnya, dan planet-planet tersebut bergerak sesuai dengan jalurnya. Tahu nggak sih teman-teman, kalau planet-planet di tata surya itu dikelilingi oleh suatu benda? Tahu nggak benda itu apa? Ya, bentuk itu namanya satelit. Ada yang tahu satelit itu apa? Satelit berasal dari bahasa Latin yaitu satelus, yang artinya adalah pelayan atau seseorang yang melayani suatu individu. Dalam definisi lain, satelit adalah suatu benda langit yang mengitari atau memutari planet tersebut. Perlu diketahui bahwa satelit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah satelit alami dan yang kedua adalah satelit buatan. Satelit alami. Satelit alami adalah suatu benda luar angkasa yang bukan buatan manusia yang mengelilingi planet atau suatu benda yang lebih besar dari satelit itu. Ada apa aja sih satelit alami itu? Mari kita simak. Pada planet Mars terdiri dari dua satelit, yaitu Deimos dan Phobos. Sedangkan pada planet Bumi terdiri dari satu satelit, yaitu Bulan. Sedangkan pada planet Jupiter terdiri dari 63 satelit, tetapi ada 4 satelit yang terkenal, yaitu Ganymede, Callisto, Io, dan Euro. Sedangkan pada Saturnus terdiri dari 60 satelit, tetapi ada 2 satelit yang paling terkenal, yaitu Titan dan Enceladus. Sedangkan pada planet Uranus tercatat 27 satelit, tetapi ada 5 satelit yang terbesar, yaitu Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Sedangkan pada planet Neptunus memiliki 13 satelit, tapi ada satu satelit yang terbesar, yaitu Triton. Selanjutnya adalah satelit buatan. Sebenarnya apa sih satelit buatan itu? Jadi, satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia yang diletakkan di luar angkasa menggunakan roket. Kemudian, apa saja sih fungsinya satelit buatan itu? Satelit buatan ini memiliki fungsi yang pertama adalah untuk mengawasi kondisi iklim dan cuaca bumi. Selanjutnya adalah sebagai komunikasi jarak jauh. Yang ketiga adalah satelit sebagai navigasi. Yang keempat adalah satelit untuk mengamati bumi dari orbitnya. Dan yang kelima adalah untuk melakukan penelitian. Dan yang terakhir adalah berguna untuk keperluan militer. Nah, penjelasan selanjutnya bersama Kak Diah ya. Sekarang Kak Diah akan menjelaskan mengenai fungsi dari satelit yang banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan sekarang ini. Nah, untuk yang pertama, fungsi dari satelit itu yaitu memberikan cahaya di malam hari. Ketika malam hari kita tidak benar-benar gelap kan? Kita masih ada penerangan walau sedikit, tidak seperti siang hari. Nah, itu merupakan fungsi dari satelit. Apa satelitnya? Yaitu bulan. Bulan akan memberikan cahaya di malam hari. Untuk yang kedua yaitu berpengaruh pada keseimbangan air laut. Yang ketiga yaitu memancarkan sinyal televisi, telepon genggam, dan juga internet. Yang keempat yaitu memancarkan dan menerima sinyal komunikasi. Yang kelima yaitu membantu melacak objek dengan baik. Yang keenam dapat mengambil gambar planet dari angkasa sehingga kita bisa melihat planet Jupiter, planet Mars, planet kita yaitu planet Bumi, dan lain sebagainya. Dan juga dapat berfungsi sebagai prediksi cuaca dan juga iklim. Yang selanjutnya yaitu membantu mengetahui keberadaan tata surya, seperti Mars itu ada di urutan keberapa ya? Bumi ada di urutan keberapa ya? Dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu memberikan informasi tentang awan,
tentang lautan, tentang daratan, dan lapisan es di permukaan bumi. Sangat bermanfaat bukan? Yang selanjutnya satu lagi yaitu dapat mengukur gas di atmosfer dan juga menanggapi bencana alam. Jadi kita bisa memprediksi akan adanya bencana alam apa sih dalam waktu dekat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai satelit yang ada di Indonesia. Kita pernah berpikir nggak bahwa di Indonesia itu punya juga loh satelit? Nah, di sini Kak Diah akan menjelaskan mengenai satelit buatannya ya. Sebelumnya, satelit menjadi bagian penting untuk setiap negara. Persebaran berita dan informasi bergantung dari satelit yang dimiliki. Seperti fungsinya tadi ya. Sebagai negara yang wilayahnya tersebar menjadi berbagai daerah, Indonesia juga sangat membutuhkan satelit untuk berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo pada tahun 2019, negara kita memiliki 9 satelit. 6 satelit merupakan satelit Geostationary Orbit atau GSO dan 3 lainnya merupakan satelit non-GSO. Nah, GSO adalah orbit geosinkron yang tepat di atas ekuator bumi, yaitu pada garis lintang 0 derajat, dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0. Publikasi hasil Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa ketiga atau SINAS KPA ketiga pada tahun 2018 menyebutkan bahwa GSO merupakan orbit yang paling unik. Hal tersebut dikarenakan orbit ini memiliki perputaran mengikuti kecepatan bumi. 6 satelit yang masuk dalam kelompok satelit GSO sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu satelit merah putih di slot 180 derajat bujur timur, seperti ini. Yang selanjutnya yaitu satelit Indosiar 2 di orbit 108,2 derajat bujur timur, seperti ini. Yang ketiga, satelit Palapa D di orbit 113 derajat bujur timur, seperti ini. Yang keempat yaitu satelit Telkom 3S di orbit 118 derajat bujur timur, seperti ini. Yang kelima, satelit Nusantara 1 di orbit 148 derajat bujur timur, seperti ini. Dan yang satunya lagi yaitu satelit BRISAT di orbit 150,5 derajat bujur timur. Nah, sementara 3 satelitnya yang lain itu jenis satelit non-GSO ya, yang dioperasikan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Ketiga satelit tersebut adalah yang pertama yaitu satelit LAPAN Taupsat, seperti ini. Yang kedua yaitu satelit LAPANSat, seperti ini. Dan yang ketiga yaitu satelit LAPAN-A3, seperti ini. Nah, sangat menyenangkan bukan kita belajar mengenai satelit ini? Nah, untuk kegiatan yang terakhir, di sini Kak Diah akan memberikan suatu latihan ya untuk kalian kerjakan di rumah supaya menambah wawasan kalian mengenai satelit. Terima kasih semua sudah mau menyimak video tentang satelit. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Cukup sekian dari Kak Diah dan Kak Wahyu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.